Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dengan NIM 20030115000068 dari kelas PJKRJ. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan tema pengembangan paragraf. Bagian A, pengertian pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat pengembang. Suatu paragraf dikatakan berkembang atau lengkap jika kalimat topik atau kalimat utama dikembangkan atau dijelaskan dengan cara menjabarkannya. Bagian B, cara penempatan pikiran utama. Yang pertama, pikiran utama pada posisi awal paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan pikiran utama yang tertuang dalam satu kalimat. Penjelasan terhadap pikiran utama diberikan melalui sejumlah kalimat penjelas. Penempatan kalimat utama pada awal paragraf menunjukkan adanya penelaan pikiran utama yang mudah terbaca oleh pembaca dan dapat mengundang perhatian yang bersangkutan untuk mengikuti penjelasan selanjutnya. Yang kedua, pikiran utama pada akhir paragraf. Pikiran utama sebuah paragraf dapat juga ditempatkan pada akhir paragraf. Paragraf jenis ini disusun dengan lebih dahulu mengemukakan kalimat-kalimat penjelas, kemudian disudahi dengan kalimat utama yang memuat pikiran utama. Pengembangan pikiran utama dilakukan secara bertahap dan mencapai klimaks pada akhir paragraf. Yang ketiga, pikiran utama pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama dapat diletakkan pada awal paragraf dan diulang pada akhir paragraf. Maksud pengulangan ini adalah memberikan tekanan pada pikiran utama paragraf dan sebagai penegasan kembali isi pernyataan yang dikemukakan pada awal paragraf. Kalimat utama yang diulang tidak harus sama dengan kalimat utama yang terdapat pada awal paragraf. Paragraf yang demikian merupakan perpaduan paragraf deduktif dan induktif. Bagian C, tata penulisan paragraf yang baik. Dalam penulisan bahan ajar, paragraf dapat dikategorikan sebagai paragraf yang baik jika memenuhi 5 kriteria. Kelima kriteria yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, adanya satu kesatuan gagasan. Sebagai satu kesatuan gagasan, sebuah paragraf yang baik hendaknya mengandung satu gagasan utama. Artinya, dalam paragraf mungkin terdapat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan-gagasan itu harus terfokus pada satu gagasan utama sebagai pengendali. Jika prinsip ini dipenuhi, paragraf itu telah memenuhi ciri kesatuan. Yang kedua, adanya kepaduan hubungan antar kalimat. Paragraf dapat dikatakan baik tidak saja karena gagasan utamanya tunggal, tetapi juga kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal. Dengan demikian, kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf itu terpadu berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Dengan kaitan seperti itu, pembaca akan dapat mengikuti maksud penulis setapak demi setapak. Yang ketiga, adanya ketuntasan informasi. Paragraf yang baik adalah paragraf yang tuntas, artinya di dalam paragraf itu telah tercakup semua yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Ini berarti pula bahwa paragraf yang baik harus telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga pembaca tidak bertanya-tanya tentang maksud penulis dalam paragraf itu. Yang keempat, adanya konsistensi sudut pandang. Dalam karang mengarang, konsistensi sudut pandang itu sangat penting, artinya seorang penulis harus menentukan lebih dahulu sudut pandangnya terhadap calon pembaca agar ia dapat memilih gaya penulisan yang tepat. Yang kelima, adanya keruntuhan penyajian. Urutan penyajian informasi dalam paragraf yang baik mengikuti tata urutan tertentu. Ada beberapa model urutan penyajian informasi dalam paragraf dan tiap-tiap model mempunyai kelebihan masing-masing. Yang bagian D, teknik pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berdasarkan tekniknya.
Yang pertama, pengembangan paragraf secara alamiah. Pengembangan paragraf secara alamiah yakni metode pengembangan paragraf dengan mengembangkan pokok pikiran secara kronologis atau urutan waktu maupun urutan ruang. Bagian 2, pengembangan paragraf klimaks dan antiklimaks. Pengembangan paragraf ini adalah didasarkan pada tingkat kedudukan suatu tema atau gagasan. Paragraf klimaks adalah paragraf yang dikembangkan dari gagasan atau tema kurang penting dan berangsur-angsur menuju tema atau gagasan yang dianggap tinggi dan penting. Sedangkan paragraf antiklimaks dimulai dari gagasan penting yang kemudian dijabarkan dengan gagasan-gagasan pendukungnya. Yang ketiga, pengembangan paragraf umum ke khusus dan khusus ke umum. Pola pengembangan paragraf jenis ini adalah yang paling banyak digunakan. Pola pengembangannya adalah didasarkan pada letak gagasan utama dalam sebuah paragraf. Paragraf umum ke khusus atau deduksi atau deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dari gagasan umum yang setelahnya diikuti dengan gagasan-gagasan penjelas. Pada paragraf jenis ini, letak kalimat utama adalah berada pada awal paragraf. Sementara itu, paragraf umum ke khusus atau induksi atau induktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dari gagasan-gagasan penjelas yang kemudian mengerucut di akhir berupa gagasan umum. Letak kalimat utama pada paragraf jenis ini adalah di akhir paragraf. Kemudian, pengembangan paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan. Yang kedua, pengembangan paragraf secara analogi. Yang ketiga, pengembangan paragraf dengan contoh-contoh. Yang keempat, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Yang kelima, pengembangan paragraf dengan definisi. Yang keenam, pengembangan paragraf klasifikasi. Adapun kesimpulan pada presentasi ini yaitu pengembangan paragraf adalah pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat pengembang. Suatu paragraf dikatakan berkembang atau lengkap jika kalimat topik atau kalimat utama dikembangkan atau dijelaskan dengan cara menjabarkannya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.